Do, re, mi. Siapa yang tahu lagu ini? Tapi misi-misi. Do, Sa, do, re, mi, fa, bukan. Oh, yang do, re, mi. Itu aku ada di bukuku. Coba nyanyi ini nih buat ngetes Ibu semangat nanti atau enggak nyanyi. nih. Adik-adik tahu nggak tangga nada itu ada artinya juga loh buat rohani kita. Sama-sama nyanyi ya. Sama yuk. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Dosamu dihapusnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Bener kan? Ada tangga nadanya. Itu buat rohani kita juga. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Darah Tuhan Yesus itu begitu mahal, sanggup menghapuskan dosaku dan dosamu. Kita angkat pujian ini lagi yuk. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Masih ingat nggak itu tadi lagunya Do, re, mi? Udah masih pada ingat dan pada bisa semua ya. Oke, selanjutnya kita mau menyanyikan pujian juga nih adik-adik. Yuk Mbak Eva, kita nyanyikan pujian selanjutnya. Oke. Memuji Tuhan selalu. Firman Tuhan dalam Mazmur 150 mengatakan, marilah semua yang bernafas memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik tahu nggak, Tuhan Allah kita itu Adik-adik sambil menari-nari ya. memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Yeay, puji Tuhan. Udah capek belum adik-adik nih? Mbak Ririn mau tanya deh. Udah semangat belum ini adik-adik? Coba reaction
Boleh reaction, boleh tunjuk tangan. Udah semangat belum? Sudah. Sudah. Sudah semangat ya. Wah, banyak nih reactionnya. Berarti semua sudah semangat. Sudah siap buat melanjutkan ibadah kita. Nah, selanjutnya kita mau doa pembukaan. Doa pembukaannya akan dipimpin oleh adik bayi, adik Gabriel dan Mama dan juga Papa. Oke. Betul. Engkau telah mengutuskan anak-anakmu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, Engkau bimbing kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir acara sekolah minggu ini dalam keadaan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mama Gabriel dan juga adik Gabriel yang sudah berdoa. Nah, selanjutnya kita mau baca hukum kasih. Ya, hukum kasih akan dipimpin oleh adik Shirley sama Mama dan Papa ya. Kayaknya belum ada, Mbak Ririn. Belum ada ya? Iya, kayaknya belum ada. Oh, oke. Berarti Mbak Ririn, ada nggak, Mbak? ini ada suaranya. Ada ya. Oke, Ada, baik. oke. Baik. Ya, ada suaranya, Mam. Boleh. Kasih. Dibacakan ya. Mari kita membaca hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oke, terima kasih Mama Shirley. Iya. Iya. Adik-adik, kita mau menyanggupi hukum kasih ini, kita mau meresponnya dengan memujikan sebuah lagu. Yesus sayang semua. Artinya, aku sayang kamu. Tuhan Yesus juga loh. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Tuhan Yesus kan sayang nih sama kamu dan aku. Kita juga harus sayang papa, mama, kakak dan adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Selain sayang papa, mama, kakak dan adik, kita juga harus sayang sama teman-teman kita ya. Ya, iya dong. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan
Adik-adik, selanjutnya kita mau persiapan untuk persembahan. Nah, persembahan ini seperti biasa, kan kita saat ini masih belum bisa ke gereja, jadi adik-adik bisa menitipkan ke mama papahnya ya persembahannya. Ya. Persembahannya akan kita mau sama-sama membawakan persembahan sambil menyanyikan lagu persembahan. Cuman ini memang lagu baru ya adik-adik ya. Nanti pelan-pelan aja nyanyinya ya. Ini mau pakai Pernah kepikir nggak mata kita yang kecil ini, mulut, tangan, dan kaki kita yang kecil ini, semua itu Tuhan mau loh untuk kita pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini yuk. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Coba ya, kalau kita tuh selalu fokus sama Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, ternyata ada maksud Tuhan di dalam sana. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Suatu hari nanti kita akan melihat Tuhan melakukan perkara yang besar melalui diri kita yang masih kecil ini. Amin ya. Amin. Ya. Kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Mama Moses dan Moses dipersilakan. Ya, kita mau persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami ingin berterima kasih yang tiada henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini
kami bisa berkumpul secara online adalah karena kebaikan-Mu Bapa. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami. Dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, jalannya acara ini dan seterusnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kita mau lanjutkan dengan doa Bapa kami ya adik-adik, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan Bapa, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Tadi harusnya lanjut doa Bapa kami. Oke, selanjutnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang tahu apa sih hari ini yang mau kita bahas? Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu dulu nih. Kita mau nyanyikan Senang Ku Baca Alkitab. Siapa yang senang baca Alkitab? Baca Kidi. Keren banget. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Benar loh, Alkitab itu seperti pedoman untuk kita bisa hidup benar, sempurna, dan kudus hadapan Tuhan Allah. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Kita mau janji ya selalu rajin baca Alkitab. Oke adik-adik, setelah ini akan dibawakan oleh Mbak Eva. Bawa firmannya, silakan Mbak Eva. Halo semuanya. Ya, sebentar ya. Oke, aku coba. Nah, hai semuanya. Halo. Ini Mbak Ririn semuanya sarapan nggak ya? Kok kurang bersemangat sih pagi ini? Halo semuanya. Halo semua, coba. Halo Mbak Eva. Kalau semua begini bisa nggak ya? Coba kasih sign dong kalian ada di sana gitu loh. Jangan cuma diem-diem aja menunggu atau mendengarkan Mbak Eva. Coba tangannya begini. Aku mau lihat semuanya, semua tangannya udah di dada. Coba ini kita tepuk tangan virtual namanya nih, tepuk tangan virtual. Oh ya, semuanya semangat ternyata. Nah, adik-adik, kita mau belajar tentang firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya dilipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Kalau berdoa nggak perlu ngintip begini ya, lihat temennya micing-micing begini nih. Lihat temennya tutup mata nggak ya? Nggak usah ya. Yuk semua sekarang fokus, kita mau berdoa, minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini.
Kami bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan masih berikan kami kesempatan belajar tentang firman-Mu. Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu, tolong juga Mbak Eva, supaya melalui firman yang dikatakan, kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Mbak Eva mau share dulu ya, sebentar ya, lanjutkan share yang tadi nih. Nah, iya. Nah, adik-adik, tema kita hari ini, kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga. Sebelum masuk ke dalamnya, aku mau tanya dong, siapa yang bisa bantu Mbak Eva? Keluarga itu apa ya? Kalau mau jawab harus raise your hand. Harus raise your hand. Udah tahu pasti gimana raise your hand. Oke Jojo, silakan Jojo. Apa itu artinya keluarga buat Jojo? Silakan di-unmute ya, Nak. Keluarga itu artinya mama, papa, adik, kakak. Hebat sekali. Well done, Jojo. Sekarang satu orang lagi yang bisa raise hand, dia boleh jawab. Ayo, silakan. Siapa yang boleh bantu Mbak Eva? Oke, Ardit. Silakan, Ardit. Apa itu keluarga buat Ardit? Yang mempunyai hubungan darah. Yang punya hubungan darah. Terima kasih, Ardit. Luar biasa. Nah, sekarang Mbak Eva mau lanjutkan. Hari ini kita mau belajar bahwa kita adalah keluarga. Dan adik-adik, firman Tuhan diambil dari Efesus. Siapa yang belum pegang Alkitabnya, siapa yang Alkitabnya masih jauh-jauh, ayo silahkan diambil. Silahkan diambil. Alkitab bukan di rak buku aja ya. Ayo siapkan, sudah. Yuk dibuka Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Jangan sampai nih kita udah hampir 2 tahun online, nggak tahu nih Efesus ada di perjanjian apa ya, lama apa baru ya. Jangan sampai ketukar, cari Efesus di perjanjian lama, Efesus itu di perjanjian baru. Sudah buka Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sudah dapat semua. Nah, sebenarnya sih Mbak Eva juga ada di sini. Dia, Nah, Mbak Eva akan bacakan ya buat kalian semua ya. Kalian ikuti di Alkitabnya pelan-pelan. Mbak Eva akan bacakan dengan pelan-pelan juga. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu oke, baik. Olin mau bantu Mbak Eva, Olin? Boleh. Boleh, silakan Olin. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menampakkan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam keturunan yang dijadikan tanpa pengharapan dan Kristus Yesus kamu dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Terima kasih Olin. Mbak Eva lanjutkan ya. Ya. Oke, bentar ya. Oke, setelah itu Mbak Ririn boleh bantu Mbak Eva. Bentar ya, ini kayaknya ada yang salah.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya. Nah, adik-adik, konteks cerita Efesus ini adalah sebuah daerah, yaitu Efesus namanya. Adik-adik bisa lihat nggak Efesus di gambar ini? Ya. Efesus, bisa lihat semuanya. Ini Efesus yang ada panah ini. Kalau melihat gambar itu, berarti kira-kira kota Efesus itu ada di dekat apa ya? Ada yang bisa bantu raise hand. Kalau melihat dekat ini dengan Asia. Iya, bagus. Dekat apa lagi? Ada yang bisa bantu? Jojo, silakan. Dekat Kali Indus. Sungai. Sungai. Terima kasih Jojo. Iya, betul. Jadi lebih tepatnya itu yang beraliran air ya, artinya laut. Kota Efesus ini dekat laut. Nah, karena kota Efesus dekat laut, artinya kalau dekat laut itu ada apa ya? Kalau dekat laut itu ada apa ya? Ada ikan. Ada layang. Ada nelayan. Bagus. Ada apa lagi? Ada Air. pelabuhan. Ada ikan. Pelabuhan. Siapa tadi yang jawab? Barusan Pelabuhan. Pelabuhan siapa yang jawab? Andra. Ya, Andra. Bagus. Iya, betul sekali. Jadi Efesus itu dekat sebuah pelabuhan. Siapa yang pernah naik kapal laut di sini? Wah. Pernah ya? Mbak Eva pernah. Nah, terima kasih. Mbak Eva waktu kecil itu ya, waktu kecil itu suka kalau ke Medan itu naik kapal laut. Kapal lautnya besar sekali. Dan kalau mau ke Medan naik kapal laut itu 3 hari 2 malam. Bayangkan ya, senang banget setiap hari bisa lihat laut yang luas. Kadang-kadang ada ikan yang lompat-lompat loh. Nah, kota Efesus itu disekitari oleh lautan dan ada pelabuhannya. Tapi ternyata salah satu dari akibat pelabuhan itu banyak orang datang ke kota itu. Dan artinya orang-orang Kristen di kota Efesus mereka didatangi oleh banyak orang yang pada waktu itu tidak percaya pada Tuhan, menyembah ilah-ilah yang lain. Akhirnya kan mereka bertemu nih. Ketika mereka bertemu, orang-orang Kristen di Efesus jadi tercampur-campur imannya, tercampur-campur keyakinannya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Ada yang jadi Kristen tapi juga menyembah ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah itu artinya seperti apa itu namanya ya? Seperti patung-patung yang lain. Nah, artinya mereka tidak benar-benar berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, sehingga di kota Efesus itu adik-adik, nah, ada perbedaan antara orang yang Yahudi dan juga orang yang Kristen Yunani. Orang Yahudi merasa bahwa dirinya itu benar-benar mengikut Tuhan dengan benar. Tetapi orang Kristen di Yunani itu enggak. Kristen Yunani yang di Efesus tuh enggak. Karena daerahnya pelabuhan itu ketemu banyak orang tercampur-campur, mereka juga menikah yang bukan mengikut Tuhan, akhirnya mereka tidak benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya pada waktu itu adik-adik ada perpecahan. Pokoknya nggak mau berteman. Karena apa? Karena kamu tidak benar-benar ikut Tuhan pada waktu itu. Nah, Paulus, ya tahu ya Paulus ya.
Paulus lalu mengingatkan melalui suratnya bahwa mereka semua nggak boleh berpecah. Mereka itu sama-sama pengikut Tuhan. Mereka harus saling bersatu. Karena apa? Kamu dulu kan memang dulu itu memang begitu, tapi kamu sudah diubah, kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi semua kita adalah sama. Nah, itu dia Paulus mengingatkan orang-orang pada waktu itu. Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar soal keluarga. Tadi dibilang, keluarga itu apa ya? Keluarga itu ada hubungan darah, keluarga itu saling mengenal, di keluarga itu ada mama, papa, tante, bude, eyang, oma, opung, ya. Dalam keluarga itu yang penting adalah kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik lihat nggak gambar ini? Kira-kira di gambar ini ada yang sama nggak ya? Ada yang sama nggak ya? Atau kira-kira semua berbeda ya? Ada yang bisa bantu nggak, Mbak Eva? Semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Berbeda ya. Betul. Shena sama Shirley tadi menarik nih. Shena sama Shirley tadi pakaiannya sama nih. Coba teman-teman lihat ya. Pakaiannya sama. Shena sama Shirley. Tetapi Shena sama Shirley sama nggak? Meskipun pakaiannya sama. Beda. Beda. Jadi meskipun anak kembar sekalipun semuanya berbeda. Dan dalam sebuah keluarga kita semua berbeda. Tetapi di tengah-tengah perbedaan itu Tuhan mau mengingatkan kita, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita. Meskipun kita berbeda tetapi kita harus satu. Sama juga orang-orang di Efesus pada waktu itu. Kita mungkin berbeda, kita mungkin nggak sama, tetapi kita harus satu. Kenapa kita harus satu? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita. Jadi nggak ada lagi yang berantem-berantem. Nggak ada lagi yang nggak baik. Semuanya harus berdamai. Nah, adik-adik di tengah-tengah perbedaan keluarga ini, adik-adik, Shena, Ara, Rex, Jojo, Joy, semuanya nih, itu diajak sama Tuhan Yesus untuk menjadi pembawa damai. Jadi pembawa damai gimana ya caranya? Coba semuanya dibuka dulu mic-nya, dibuka mic-nya. Coba dibaca yuk. Dibaca yuk. Manja. Satu, bacanya ya. Baca dulu ya. Satu, dua, tiga. Iya, betul. Jadi kita diajak untuk menjadi pembawa damai, bukan bawa masalah. Maksudnya apa ini ya? Nah, kita coba lihat gambar selanjutnya. Nih, ayo. Siapa yang pernah melakukan seperti ini? Apakah ini ada di rumah kalian? Misalnya nih kakak adik nih ya, yang kakaan jadi bos. Kamu aja yang bersihin itu jendela. Aku kan udah kemarin, aku lebih besar dari kamu. Kamu aja yang kerjain. Ada yang begitu kah? Atau justru seperti gambar sebelah kiri. Yuk, Dek, yuk Kak, kita bersihin jendela sama-sama. Gitu. Belum pernah ya? Bagus sekali. Artinya, kalau kita sebagai pembawa damai, kita harus saling menolong. Jangan mentang-mentang badannya kecil. Iya, jangan mentang-mentang badannya besar, terus bilang, aku yang berkuasa ya, kamu aku suruh-suruh. Dek, ambil aku minum. Dek, tolong aku ini. Wah, itu membawa damai nggak ya? Enggak. Kalau membawa damai, mau saling menolong. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Iya, yuk. Siapa yang pernah berebut mainan? Sama adeknya. Ini. Saya. Ya udah, kalau begitu, ini aku rusakin aja. Jadi nggak usah ada yang punya. Waduh. Kira-kira ini membawa damai nggak ya kalau sebelah kiri? Aku bertengkar sama abang.
Iya, bertengkar ya. Nah, kalau bertengkar ingat lagi nih, aku harus membawa damai ya. Aku harus membawa damai. Jadi kalau punya mainan, berbagi sama adik atau kakaknya. Ya, saling berbagi. Yang pertama saling menolong, kedua saling berbagi. Nah, Harusnya berbagi ya. iya, coba nih. Coba kita mau lihat nih. Coba kita mau lihat ya. Coba kita mau lihat yang sebelah kiri tuh bantu mamahnya, bantu papahnya mungkin ya. Bantu Iya, bantu. mama jemur. Membantu mama Betul. jemur. Betul. Mencuci piring. Ih, hebatnya. Hebatnya pasti. Aku bantuin ibu motong tempe dan tahu. Nyapu. Ya, luar biasa kalian ya. Bantuin barasin baju. Oh iya. Atau jangan-jangan ada yang misalnya dipanggil ini nih. Tony, bantuin mama dulu ini. Ayo dulu mama. Bantuin apa ya? Bantuin bersihin tempat tidur. Oh iya, jangan-jangan malah main game. Tunggu nih mama, gini lagi nih. Betul. Waduh, yang mana nih? Kira-kira yang dilakukan? Yang kiri apa yang kanan ya? Kalau dimintain tolong? Kanan. Yang kanan ya, karena ingat ya, iya, kalau kita mau membawa damai, kita harus menolong orang lain, meringankan bebannya. Wah, ini kita masih keluarga di rumah ya, keluarga ada mama, papa, eyang semuanya. Tetapi ternyata adik-adik, kita bicara keluarga, tidak hanya keluarga yang di rumah, tidak hanya keluarga yang dibilang Paulus di Efesus, tetapi juga ada keluarga yang lain. Adik-adik mau lihat keluarga apa? Nih, ini dia keluarga kita juga, teman-teman kita nih, di Zoom nih sekarang nih, sebelah kiri, sebelah kanan kalian. Itu dia ada Mbak Eka, ada Andra, ada Hosea, Adriel, ada Kristo, ada Kenda. Semuanya adalah keluarga. Kita keluarga apa namanya? Kalau guru sama teman-teman keluarga juga kan? Betul sekali, Cica. Kita semua keluarga apa? GKJ Ebenezer. Jadi kalau misalnya nih Cica tadi bilang, mamaku lagi sakit, aku tinggal di rumah opung. Kalau kita keluarga, kita bisa merasakan apa yang Cica rasakan. Aduh, pasti Cica sekarang nggak nyaman ya. Pasti dia butuh bantuan saat ini. Nah, itu namanya keluarga. Aku ada uang kok, aku ada opung kok. Oh, kamu ada opung, luar biasa ya. Opung membantumu ya. Nah, iya. Bagus sekali. Nah, ada kakak juga, habis itu ada adik. Betul, Cica. Kamu bersyukur ya. Kamu dikelilingi oleh keluarga yang mengasihi kamu. Nah, teman-teman, ternyata bicara keluarga nggak cuma bicara tentang Ebenezer. Tadi keluarga inti di rumah, di Efesus tadi cerita Alkitab kita. Kita bicara keluarga Ebenezer. Ada lagi loh. Ini dia. Dunia. Kita ini di dunia. Nah, adik-adik, aku mau kasih tunjuk dulu, stop share dulu. Siapa yang pernah lihat bola dunia? Aku punya. Aku belum pernah lihat kok. Sebentar ya. Nggak kelihatan, ketutupan background. Iya, sebentar. Nah, ini dia bola dunia. Global, betul. Iya, betul sekali. Adik-adik, nah lihat ya. Nih, lihat. Ada nggak Efesus di ini? Di global. Ada, tapi Mbak belum cari. Tapi sebentar nanti Mbak lihatin ya. Nah dulu ya. Nah, adik-adik ini lihat nih. Ini dunia kita seperti ini nih ya. Dan kita Indonesia di mana ya? Nih Indonesia. Bisa lihat ya, itu Indonesia ya. Dan Jakarta itu ada di sini. Kita ada di sini, lihat ini semua. Ya. Bisa Tapi lihat. kayak aku lihat kayaknya kecil. Kayaknya kecil ya.
memang kecil, lihat dunianya besar. Dan lihat kalau kita di sini, Indonesia. betul, ini keluarga kita. Tetapi ternyata adik-adik, keluarga itu bukan cuma bicara soal Jakarta, tapi bicara juga dunia tuh, lihat tuh. Wow, Amerika, ada Brasil di bawah Espanyol. sini. Ada juga Espanyol. Spanyol, ya, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oke, ada juga apa nih? Afrika, ya. Afrika, teman-teman kita di Afrika. Malaysia. Ada Malaysia. Wah, Malaysia. Dulu sebelum ke Malaysia ada Cina, ya, ada Cina. Wah, ada Eropa tuh di atas. Cina, aku udah bisa ngomong Cina kok. Jepang. Ini Jepang. Bilang apa? Satu apa tuh bahasa Mandarin? Aku bisa ngomong Cina. Coba gimana? Coba Cica. Ini. Coba. Lao Shou Wu You Xiao Fen itu artinya saya izin ke toilet ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, lihat ya. Jadi adik-adik, kita semua ini adalah keluarga nih. Keluarga. Jadi kalau kita bilang, wah aku punya keluarga yang disayang sama Tuhan. Yesus juga di Amerika. Itu ngomongnya bahasa Inggris. Iya, of course, ya, of course, English, ya. Oh iya, nanti kita speak in English, oke? Tapi sebentar dulu nih, belum selesai. Lihat nih, Eva lagi tunjukin gambar teman-teman kita di dunia yang juga COVID loh. Nih lihat nih lihat. Tuh di Afrika, ini di Amerika nih, mereka lagi swab nih anak-anaknya nih. Ini di Indonesia, ini lihat. Tahu dari mana Indonesia? Karena maskernya Garuda, ya. Ini Indonesia. Artinya apa? Kalau Amerika yang mana? Ini. Kebetulan Afrika ini. Yang satu lagi yang di kiri itu yang pakai masker grey itu apa ya? Oh, ini dari China, anak dari China. Kalau yang paling atas dekat yang paling atas tadi kalau nggak salah itu aku lupa juga sih. Apa kayaknya dari Afrika ya? Atau mungkin aku lupa tadi. Tapi yang bawah aku tahu dari Afrika pastinya. Nah, sama. Iya. Nah, adik-adik, kan tadi dibilang kalau satu merasakan susah, semua merasakan susah sebagai keluarga. Jadi adik-adik kan sekarang kita lagi mengalami COVID nih, semuanya mengalami. Jadi bukan di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia sebagai sebuah keluarga juga merasakan hal yang sama. Kalau Bali coronanya cuma sedikit. Oh, semua sedikit ya. Mungkin mereka menjaga prokes dengan baik juga. Zona kuning. Zona kuning. Itu teman aku ngomong. Teman sekolah. Baik, Cica, terima kasih ya. Nah, adik-adik, jadi sebagai sebuah keluarga yang besar di dunia ini, kita diajak membawa damai. Damainya dengan apa? Untuk juga sayang sama mereka. Kan tadi di lagu kita bilang, Yesus sayang semua anak-anak. Ya. Jadi ingat, sebagai sebuah keluarga di dunia ini, kita juga harus peduli, harus melihat mereka sebagai orang yang Tuhan titipkan kepada kita untuk juga dikasihi. Mbak Eva, caranya gimana caranya Mbak Eva? Aku kan nggak bisa ketemu mereka semua di dunia ini. Bisa dong. Caranya bagaimana? Kita selalu berdoa buat semua anak-anak di dunia. Ya ingat ya. Biar coronanya udah gak ada. Betul, supaya corona cepet-cepet pergi. Kita mau semuanya sehat. Tapi aku kangen sekolah minggu sama sekolah aku. Aduh, aku juga kangen sama kamu, Cica. Ya. Habis itu sekolahnya juga kangen, habis itu guru baru. Iya, betul. Nah, adik-adik sekarang ini lihat ya. Pada saat ini semuanya sedang berduka. Semuanya sedang kesusahan. Planet yang itu bumi. Planetnya itu pakai masker. Iya, pakai masker ya. Nah, adik-adik, sekarang Tuhan sedang memanggil kita semua untuk menjadi pembawa damai. Pertama,
Kita mulai dengan rumah kita, lalu dengan gereja kita, dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia, juga teman-teman kita di dunia. Kita membawa damai meskipun kita berbeda. Nggak ada yang sama. Keluarga itu ada yang tadi kulitnya hitam, ada yang coklat, rambutnya keriting, rambutnya lurus, ya kayak kacamata. Warna putih. Iya, tapi semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk membawa damai. Ya, adik-adik siap menjadi pembawa damai dalam keluarganya? Siap membawa damai? Siap. Nah, sekarang kita mau berdoa, tutup firman-Nya, kita mau berdoa, kita mau doakan juga semua anak-anak di dunia ini ya. Kalian boleh pejamkan mata, kita membayangkan semua orang-orang di dunia yang mungkin sedang kesusahan karena corona ini. Aku mau dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa damai dengan mendoakan mereka, dengan berkata baik, dengan mau menolong, dengan selalu mengasihi. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari umat-Mu di Efesus untuk mau bersatu karena Engkau boleh mendamaikan mereka di tengah segala perseteruan yang mereka alami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu diingatkan untuk juga boleh membawa damai di rumah kami. Mau menolong, mau saling mengasihi, mau saling membantu. Biarlah Tuhan boleh pakai kami, anak-anak-Mu yang kecil ini dengan segala keterbatasan kami. Tapi kami percaya Tuhan akan pakai kami lebih untuk melayani Engkau. Secara khusus Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak di dunia, dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami kesusahan secara khusus karena COVID ini. Biar Tuhan boleh tolong mereka, biar mereka boleh mendapatkan penghiburan dari teman-teman mereka. Dan Tuhan juga boleh pakai kami untuk mau setia mendoakan mereka dan menguatkan kami dalam doa mereka. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami di GKJ Ebenezer, setiap jemaat Tuhan yang sedang terkena sakit atau sedang mengalami kesusahan karena pandemi ini. Biar Tuhan boleh tolong mereka, Tuhan boleh hibur mereka. Sehingga di masa-masa ini mereka boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan boleh selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu melindungi kami berdoa. Amin. Amin. Nah, silakan Mbak Ririn. Wah, terima kasih Mbak Eva. Bagus banget firmannya. Nah, nanti adik-adik kita akan bahas lebih lanjut pada saat breakout room session ya. Selanjutnya kita mau manggil Mbak Nita untuk pengakuan iman rasuli. Silakan Mbak. Halo adik-adik, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik turun sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ad, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Boleh duduk lagi. Oke. Terima kasih Mbak Nita.
Selanjutnya untuk berkat, aku mau ngundang Bapak Pendeta Joko untuk memberikan berkat bagi kita anak-anak. Selamat pagi adik-adik, luar biasa ya. Ternyata keluarga kita besar sekali ya. Sampai di Amerika, sampai di Afrika, dan lain-lain. Nah, kita punya keluarga yang besar. Dan keluarga kita banyak sekarang yang sedang sakit ya, kena corona dan sebagainya. Tadi Mbak Eva mengingatkan, karena kita keluarga, kita perlu mendoakan mereka. Kalau kita mendoakan, pasti mereka juga punya rasa damai, rasa sukacita, rasa tenang, rasa aman, karena didoakan oleh teman-temannya di seluruh dunia. Nah, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya dengan berkat Tuhan ini, kamu semua bisa membawa damai, mendoakan teman-temanmu, dan menjadi anggota keluarga yang kasihi. Ya. Sekarang lipat tangan, tutup mata, mengarahkan hati kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Joko, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Joko. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.